Yang kami hormati segenap jemaah sekalian yang sudah memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan solat subuh dalam keadaan berjamaah. Di antara solat-solat yang besar diberikan pahalanya adalah solat subuh yang dilaksanakan berjamaah, lebih-lebih lagi pada subuh Jumat. Semoga kita akan senantiasa beristiqamah dalam beribadah berjamaah mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh yang mulia ini kami tertarik untuk membahas sebuah aktivitas yang paling akrab dengan ibadah puasa Ramadan. Ramadan ini sering disebut juga dengan sebuah bulan untuk berlomba-lomba kepada kebaikan. Bulan diampunkan dosa, bulan kita mendapatkan rahmat. Ramadan ini juga identik dengan sebuah nama, Syahrus Sadaqah, bulan untuk bersedekah. Dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183, pada penghujungnya terdapat kalimat la'allakum tattaqun. Jadi ada sebuah kajian yang menarik yang diuraikan oleh Imam Al-Maradhi. Dalam tafsirnya beliau menyampaikan bahawa ada beberapa langkah-langkah seseorang yang bisa dipersiapkan dirinya untuk menuju kategori takwa, sebagaimana firman Allah pada penghujung ayat la'allakum tattaqun. Di antaranya annahu yu'awwidu syafaqah. Seseorang akan bisa mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang punya rasa empati, rasa iba, warahmah dan kasih sayang. Yang mana dua sifat tersebut ad-da'itaini, menyeru mereka ilal badli was sadaqah, yang akan menyeru mereka, memanggil mereka, mendorong mereka untuk memberikan hartanya dan memberikan sedekah kepada orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kenapa itu bisa terwujud? Kenapa Ustaz? Dengan sebab hadirnya bulan suci Ramadan, seseorang itu terdorong, seseorang itu dipicu, seseorang itu akan terpanggil jiwanya untuk adanya sifat syafaqah dan rahmah, kasih sayang dan sifat empati kepada orang-orang lain, sehingga mereka mau memberikan hartanya, mau bersedekah. Kenapa itu bisa terwujud? Disampaikan oleh Imam Al-Maradhi, fahuwa, hal tersebut terjadi indama biju'in, saat seseorang lapar pada siang hari, yaitu berpuasa, menahan lapar. Saat mereka tidak makan, tidak minum, walaupun punya harta, punya rezeki, tetapi dilarang oleh Allah untuk memakan makanan karena itu mampu membatalkan puasa. Dan definisi daripada puasa itu sendiri, kita dicegah untuk imsak anit ta'ami wasyarabi. Kita dicegah dan dilarang untuk makan dan minum. Sehingga pastilah seseorang yang melaksanakan puasa akan menahan lapar dan merasakan sebuah keadaan lapar. Saat kita sudah lapar, apa yang terjadi? Yatadzakkaru man la yajidu qutan min ulaika. Kita akan mengingat, kita akan berfikir, kita akan merenung bagaimana orang-orang yang selama hidupnya sebelum bulan Ramadan itu hadir, mereka man la yajidu qutan, tidak mendapatkan makanan pokok dalam hidupnya. Nyoro-nyolong kada, keperintah oleh Allah, wajib. Napeng hanji pajau cibu. Punya finansial, kita tidak bisa minum, makan dan minum. Tidak bisa mencicipi makanan yang mewah pada waktu siang. Dek danyo. Sebelumnya mungkin kita tidak pernah tahan lapar. Kenapa? Karena punya perlebu dumpu warung lepas datang. Perlep makanan lezat, dumpu, apapun bisa kita beli. Itu di luar Ramadan. Tapi dalam bulan Ramadan karena perintah wajib, kita harus tahan lapar sehingga kita merasa lapar. Saat kita lapar, orang-orang yang punya iman, punya pandangan-pandangan rasa kasih sayang akan membayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang mereka bukan hanya dalam bulan Ramadan ini menahan lapar.
Kapan juga di luar Ramadan mereka tidak mendapatkan makanan pokok. Kenapa? Karena terbatasnya ekonomi. Nyojino dalam momentum musibah banjir di Aceh, ya ke Golombé, Pak. Masih dipoto-foto sama orang itu, dikirim kepada kita. Jangan sampaikan bahwa Aceh itu sudah pulih kembali. Kemarin ada sebuah video seorang nenek yang tua renta, beliau masih tinggal di tenda pengungsian. Persediaan makanan sangat minim. Untuk berbuka puasa kadangkala apa yang diberikan oleh orang lain. Ini mencerminkan bahwa kita yang punya kapasitas, punya kemampuan untuk bersedekah, inilah yang perlu kita peduli. Bagaimana anak-anak yang kadangkala siang dan malam tidak makan mereka karena terlunta-lunta, orang tuanya meninggal dunia, ayahnya tidak ada, ibunya meninggal dunia, tinggal dalam kehidupan ini sebatang kara. Hadir bulan Ramadan membuat pukulan terberat dalam hati kita untuk membayangkan mereka bagaimana sebelum Ramadan. Hanya merupakan salah satu langkah yang paling yang disampaikan oleh Imam Al-Maraghi. Yang selanjutnya beliau menyampaikan, siapa yang tidak memiliki hal tersebut, al-ba'is, al-ba'isina, orang-orang yang memang teraniaya hidupnya, wal faqir, orang-orang yang fakir, fayaqiru qalbuhu lahum, sehingga hati kita merasa iba kepada mereka, wa yashfaqu alaihim, dan kita merasa sayang kepada mereka, sehingga dengan sebab rasa sayang, rasa iba tersebut kita menanggung beban mereka dan terpicu untuk berbagi kelebihan harta kepada mereka. Jadi esensi daripada, substansi daripada pembahasan ini tidak terasa seolah-olah pesan dari Al-Quran seseorang akan mencapai predikat takwa dengan cara beribadah puasa. Salah satu persiapannya adalah munculnya rasa kasih sayang dan syafaqah, rahmah untuk berbagi dengan orang-orang yang tidak punya kemampuan finansial ataupun ekonomi terbatas dalam bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya menaurung tanya, Ustaz, kamu berilai menik bagi ke doa kadang-kadang hamfib, kamu peng pas-pasan. Nabi pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan hadis tersebut telah disahihkan oleh Tirmizi, Imam At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Apa yang Nabi sampaikan, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri. Siapapun yang memberikan persediaan buka puasa ataupun mengajak orang lain berbuka puasa dalam bulan Ramadan, kana lahu mithla ajri. Mereka akan mendapatkan pahala semisil dengan orang yang melakukan ibadah puasa tersebut. Bukan pahala berbuka puasa. Jadi tajuk sedekah ke GOP, bukan pahala sedekah aja kita dapat. Apa juga Ustaz? Orang berpuasa itu satu hari, pahala yang mereka lakukan tersebut itu kita dapatkan. Penjelasan Imam At-Tabari seperti itu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita beri kepada mereka, memberikan sedekah, memberikan harta kepada orang yang berpuasa, akan diberikan pahala pula kepada kita semisil ibadah yang mereka lakukan. Yang selanjutnya, orang-orang Islam ini menurut Imam At-Tabari, anna kulla min man a'ana mu'minan ala amalil birri falil mu'ini alaihi ajru misli al-amil. Orang-orang yang membantu orang lain melakukan kebaikan, maka si pembantu ini akan mendapatkan pahala sama, setimpal dengan orang yang melakukan ibadah tersebut. Falihada, karena hal tersebut, yang bagi alaina an nahrisu ala taftiri ikhwanina. Karena hal tersebut mestilah sepatutnya bahwa kita membantu saudara-saudara kita untuk persediaan berbuka puasa. Lalu senang merasa kalau hadir ke Menasak Lancang Garam ini malam kita makan bubur kanji, yang mana itu merupakan persediaan untuk berbuka puasa pada waktu sore. Ini perlu ditanggapi seandainya ada jamaah-jamaah yang kadang-kala protes mereka. Kepo sumbangan tiat atlem nata.
untuk persediaan makan kanji, bubur kanji. Kadangkala dalam makanan yang kita beri, dalam harta yang kita beri, ada suapan-suapan yang dimakan oleh anak yatim yang mana mereka tidak mendapatkan makanan di luar bulan Ramadan. Dan yang harus tahu kula mudib jamaah sekalian, lun watilun baca surah Al-Munafikun ayat 10-nya, kadangkala tersentak hati dia. Pegakul Allah Ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum, wahai umat Muhammad, anfiqu, berinfaklah, investasilah, mimma razaqnakum, dari apa yang telah aku berikan. Padahal hartanya ke milik dia. Mimma razaqnakum, Allah yang jauh getitip bagi dia. Oleh yang gejuk sedekah. Yang selanjutnya, nah juga orang-orang yang kriat, nah juga orang-orang yang pelit tidak mau memberikan sedekah. Yang selanjutnya Allah melanjutkan, kapan engkau memberikan sedekah tersebut? Kapan engkau memberikan infak? Kapan engkau berinvestasi? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Segolom truk mati, segolom truk nyawa, segolom truk malaikat Israel menceput kita. Karena nanti orang akan berkata, siapapun yang punya harta, urung-urung yang napeng laudip, dompet tebai, rekening puno, deposit luar biasa, hartanya melimpah, saat masa hidup tidak mau bersedekah. Orang seperti itu saat wate kena matikan roh gekun fayaqulu rabbi gekun le urangnya. Nanti mereka akan berkata, orang-orang yang pelit tidak mau bersedekah, punya harta, nanti mereka akan berkata saat ajal merenggut nyawa, fayaqulu rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, munyohana na pematilun ila ajalin qarib, jumpa saya dengan ajal, fa asaddaqa wa akum minas salihin, lung pasti akan lung sedekah, saya pasti akan berinvestasi, saya pasti akan menyumbangkan harta kepada anak yatim, fakir miskin. Kapan kalimat itu dikeluarkan? Saat nyawa sudah mulai direnggut, ditarik, dicabut oleh malaikatnya Allah, malaikat Israel, baru kemudian kalimat tersebut keluar. Nyo perkataan manusia, hartanya dia makin loba. Apabila tidak punya iman dan tidak pernah punya pemahaman yang kuat menyangkut dengan agama, makin ada harta, makin terpikat hati kita. Sang tinuk dajuk kugop kahibrat. Maka oronyo dalam momentum bulan Ramadan ini adalah bulan Syahrus Sadaqah. Mari kita buat planning dari hari ini, hari ke-7 sampai hari ke-30, di mana saja titik-titik harta saya yang akan singgah untuk kebaikan orang-orang, untuk orang-orang yang berbuka puasa. 3 go tatanya Pak laudit. Padum go hartalung na pernah truk lang perut ani yatim. Padum go hartalun na pernah truk masjid yang mana di masjidnya para ahli ibadah. Padum go hartalun pernah singgah ke tempat orang-orang fakir miskin yang mereka terlunta-lunta tidak tahu mengadu nasibnya kemana. Menyeuronyo golom sempat, golom pernah taju kajet ne planning karena hartanya kan milik tanyo mimma razaqnakum. Allah cuma getitip, Allah yang jo, bukan milik kita. Kalau besok Allah jemput, Allah ambil, maka akan safan-safa harta tersebut. Kan banyak orang-orang yang kita lihat seperti itu. Sebagai motivasi terakhir jamaah sekalian, sahabat Nabi yang sangat dermawan, wate gebudoh Umar bin Khattab gedung bak saboh bangunan di mana Nabi mengumpulkan harta untuk perjuangan Islam. Watenya gebudoh Umar bin Khattab gejuk harta 50%, setengah daripada kekayaan. Wateli gejuk di Umar bin Khattab nyo sifat manusiawi muncullah nyolong nak kalen. Tahu yang lebih dermawan lem ketimbang lem. Wateli tengah gedang-gedang Umar bin Khattab, terus tu sidro sahabat yang sangat luar biasa, yang nan ke Abu Bakar. Gejak Abu Bakar, gecok harta Abu Bakar 100% atau ban-bandum gejuk kepada Nabi untuk perjuangan persiapan membawa sirah Islam berperang dengan para kafir Quraisy. Apa yang dikeluarkan kalimat oleh Umar bin Khattab? Long fikir, long paling dermawan, long paling galak bersedekah, paling lejuk harta kepada Nabi. Rupanya sahabat yang tidak tertandingi. Siapa? Itulah Abu Bakar. Ada katanya Abu Bakar, pakan ya Abu Bakrin, engkau bisa bersedekah seperti itu hebatnya. Apa dijawab oleh Abu Bakar?
menyenabi dan Allah manteng sajan udip lung. Kenapa aku bisa takut? Mesti takut. Besok apa yang saya makan sudah ditentukan oleh Allah. Kerana ke rezeki, ke anak lun, ke perumak lun, itu sudah ada dalam ilmunya Allah. Kenapa saya mesti takut? Ini pengorbanan toh, harta dititipkan oleh Allah. Kenapa kita mesti pelit? Hari ini banyak orang yang merasa memiliki harta tersebut bukan dititipkan oleh Allah, sehingga agak sungkan hatinya untuk berderma memberikan kepada orang lain. Kalau kita ingin ikut patron dan contoh, Nabi Muhammad itu sosok contoh yang paling lengkap. Beliau dermawannya melebihi daripada angin yang berhembus. Dalam momentum Ramadan ini, itulah yang perlu kita ikuti dan kita terapkan. Dan melaki jamaah sekalian, nyo nasihat berdiri gerau. Tengah menek pepah-pepah pajan lepah bersedekah buik dan bersedekah tip urau dan sampau ronyo rusik lun. Ilun tuan sebagai sebuah motivasi dan inspirasi bagi siapapun, bukan karena kebanggaan. Long azam lam ati benar sedekah yang lun singgahkan kepada guru-guru yang nak di Ma'had An-Nahla, minimal untuk makan dan minum mereka. Kurang lebih tip uro tirtuh ribe, tapi tamporonyo hana pernah gatin. Makin berkat harta. Itu bukan sebagai sebuah kebanggaan, sebagai sebuah ujian. Kali kita uji, tapi hana pernah de walaupun tim sedekah. Jangan pernah kita berasumsi sedekahnya akan gasinhan, karena kagak tentukan oleh Allah Ta'ala rezeki kepada kedanyo. Menyahanabe jatah rezeki, Allah tidak akan mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya. Waktulah yang membatasi kita, tidak terasa sudah 20 menit kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita simpulkan yang pertama, bulan Ramadan adalah syahrus sedekah. Untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang takwa, salah satunya adalah merasa lapar, kemudian muncul rasa mahabbah, rasa kasih sayang, rasa rahmah yang terpicu kita untuk bersedekah, memberikan harta kepada orang-orang yang berpuasa. Persediakan harta untuk singgah ke tempat-tempat yang dibutuhkan, sehingga dengan harta tersebut kita akan masuk dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.